Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelas MIP 4C dengan NIM 32024020050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengklasifikasikan masyarakat miskin yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini ialah hasil review jurnal yang saya lakukan, yaitu jurnal ini ditulis oleh Haditas Anwar dari Universitas Ihsan Gorontalo. Yang latar belakangnya dan permasalahannya itu berfokus pada permasalahan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Tibawa. Di sini tujuan utamanya adalah merekayasa sistem berbasis dari data mining untuk mengklasifikasikannya. Yang kedua itu metodologi menggunakan IP bias. Dan kelebihan jurnal ini yaitu penulis sangat transparan sekali dalam memberikan informasi. Dan di sini juga ada pembahasan perhitungan manual kelas miskin yang dimana rumusnya ada di sini. Dan di sini juga ada rekomendasi lanjutannya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke laporan yang saya buat. Di sini pada bab pendahuluan atau latar belakang, kemiskinan merupakan fenomena kompleks dan multidimensional yang terus menjadi tantangan utama dalam perkembangan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, apa saja sih rumusan masalahnya yang di sini? Yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 menjadi kategori tinggi dan rendah menggunakan algoritma Naive Bayes. Yang kedua, bagaimana pengaruh atribut indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 dalam menentukan akurasi pembentukan klaster tingkat kemiskinan. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Yang pertama, membangun model klasifikasi data mining dengan algoritma Gaussian Bayes untuk memerlukan tingkatan kemiskinan 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Yang kedua, mengidentifikasi indikator kemiskinan makro yang paling sensitif dan juga berpengaruh dalam proses klasifikasi wilayah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah dan juga daerah, memberikan visualisasi data dan pola kemiskinan yang objektif sebagai landasan pengambilan keputusan strategis dalam memprioritaskan alokasi program bantuan sosial dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran. Yang kedua, untuk akademis, menjadi referensi ilmiah mengenai penerapan algoritma Naive Bayes dalam studi kasus dan data ekonomi makro serta memperkaya literatur di bidang data mining. Kemudian selanjutnya ada dataset dan juga deskripsi data. Yang pertama, datanya yaitu data sekunder. Yang kedua, deskripsi atribut data. Di sini proses klasifikasinya ini melibatkan 4 variabel predikator, yaitu fitur numerik continue dan 1 variabel target yaitu label kelas. Nah, kali ini adalah tabel data. Data ini sudah terklasifikasi ya. Di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025. Berikut adalah data-datanya. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan data aslinya yang sebelum terklasifikasi. Data ini yang saya ambil dari situs Badan Pusat Statistik. Ini adalah data aslinya yang masih belum terklasifikasi. Saya perlihatkan dari Excel saja karena lebih mudah. Nah, ini ada juga data Excel yang sudah saya klasifikasikan. Di sini sudah ada hasil klasifikasinya, itu tinggi dan juga rendah. Selanjutnya saya akan perlihatkan data tersebut jika dimasukkan ke sintak Python. Di sini
Yang pertama-tama saya menggunakan library NumPy dan juga Pandas. Yang pertama, input parameter model yang dimana diambil dari ringkasan parameter. Di sini yang dimasukkan yaitu mean atau rata-rata dan juga standar deviasi untuk masing-masing kelas. Yang kedua, ada fungsi untuk menghitung probabilitasnya yaitu Gaussian. Yang ketiga, ada fungsi prediksi menggunakan teorema Bayes. Di sini cara kerjanya itu ambil nilai fitur X1, X2, X3 dan X4, kemudian dihitung menggunakan likelihood untuk masing-masing fitur. Habis itu tentukan kelas dengan nilai probabilitas processor tertinggi. Setelah itu hitung skor probabilitas absolut untuk visualisasi opsional ini. Kemudian uji cobanya di sini saya menggunakan dua data uji coba, yaitu menggunakan Kabupaten Sambas dan juga Bengkayang. Di sini pada Kabupaten Sambas X1-nya yaitu 542366 garis kemiskinannya. Jumlah penduduk miskinnya sekitar 35%. P1-nya yaitu 0,72, X4-nya yaitu 0,12. Pada Kabupaten Bengkayang, garis kemiskinannya itu 454765. Jumlah penduduk miskinnya yaitu 16%. P1-nya 0,59, sedangkan P2-nya yaitu 0,10. Setelah itu jalankan menghitungan Bayes, kemudian hasilnya akan tampil. Nah, di sini ialah hasilnya, yaitu Kabupaten Sambas mendapatkan skor 1,179202, sedangkan Bengkayang skor tertingginya itu 7.7555528. Skor rendahnya yaitu 6489811 dan juga Bengkayang 1,066969. Jadi prediksi klasifikasinya yaitu Sambas mendapatkan tinggi sedangkan Bengkayang rendah. Keyakinannya di sini 94%, sedangkan Bengkayang 99%. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.